Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. Oke, as you can see from the title, aku di video kali ini nggak akan memberikan tutorial ke kalian atau nggak mereview suatu produk. Tapi kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyain ke aku. Dan semoga pertanyaan ini bisa mewakili dari sekian banyak pertanyaan, karena aku nggak mungkin menjawab satu persatu. Dan buat kalian yang pengen tahu pertanyaannya apa aja dan aku bakal jawabin nanti, sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk melakukan ini, di subscribe, terus juga bantu share ke semuanya. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Pertanyaan pertama, ini dari Jaksik, dia nanya, Kak mau tanya, sebelum di highlight rambutnya, sebelumnya udah di bleach atau belum? dia tuh nanya di video aku yang meng-highlight rambut sendiri. Nah ini pas di video sebelumnya kan aku bikin yang part 1. Nah part satunya itu aku emang udah ada bekas bleachingan, tapi aku nggak nge-bleaching. Terus setelahnya aku masih ada bikin video mewarnai rambut lagi, tapi belum aku upload. Nah itu aku nggak nge-bleaching sama sekali. Jadi aku nge-bleaching pas sebelum aku mewarnai rambut. Di video part 1 itu aku nggak bleaching. Terus pas aku mau nge-bleaching lagi itu pas di video highlight. Jadi kesimpulannya adalah aku nggak nge-bleaching di video sebelumnya gitu. Yang kedua, ini dari Sri Monita, dia nanya, Kalau sisir kayak gituan pakai sikat gigi bisa kan? sebenarnya ya itu jatuhnya life hack sih, bisa aja, cuman lebih kurang rapih aja karena dia kan kalau sikat gigi lebih gendut gitu ya, lebih padat-padat juga. Sedangkan kalau sisir yang untuk khusus mewarnai rambut dia pipih, dan itu lebih rapih aja ngewarnainnya. Terus juga dibantu udah ada sisirnya, jadi lebih gampang. Kalau emang kalian kepengen pakai yang namanya sikat gigi, kalian perlu juga yang namanya sisir buat ya biar gampang aja gitu. Terus juga biar ngoles pakai sikat giginya rapih kayak gitu. Terus ini dari Della Trijayanti, dia nanya, Mendingan yang karamel atau golden brown ya? nah ini juga banyak yang nanya kayak gini. Kesimpulannya adalah itu tergantung sama kalian. Kalian sukanya itu yang tonnya kayak gimana? Tonnya lebih ke merah kah atau yang lebih kuning? Nah kalau misalnya kalian suka yang merah, kalian bisa pilih yang coklat karamel. Kalau emang kalian suka yang tonnya agak ke kuning, kalian bisa ngambil yang golden brown gitu. Berikutnya ini pertanyaan dari Veronica, dia nanya, Sebelum di highlight, pengen bleaching rambutnya dijarak-jarakin juga atau all hair kak? Oke, namanya kan di sini kita mau meng-highlight, jadi itu ada yang gelap, ada yang terang, jadi nggak semuanya warnanya sama. Jadi kalau misalnya sama semua atau yang kita bleaching all hair, ya berarti itu nggak ada yang kita highlight. Nah kalau misalnya kita mau meng-highlight, itu perlu ada beberapa yang di bleaching dan juga ada yang nggak perlu di bleaching. Jadi pakai teknik yang ada di video yang udah aku buatin itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, ini bukan tentang rambut, tapi it's okay ya. Karena kan di sini aku welcome apapun itu. Intinya kalau misalnya masih di perbeautyan dong. Pokoknya yang tentang beauty kita terima aja. Pertanyaannya di sini ada, dia komen di video aku yang skincare rutin. Nah, dia nanya, Kalau mau pakai sheet mask dipakainya kapan? nah, aku personally, aku pakai sheet mask itu setelah menggunakan essence. Kenapa aku pakainya setelah essence? Karena kalau misalnya kalian tahu, essence itu salah satu gerbang pembuka nih kulit kalian ya. Sebagai gerbangnya membuka nutrisi itu bakal masuk, yang produk bakal kalian pakai setelahnya. Misalnya kan kalian habis pakai essence itu pasti kalian kayak pakai serum, terus pakai apa namanya hydrating lotion atau nge-hydrating cream kayak gitu-gitu kan. Nah itu dibuka dulu gerbangnya, masuk serum. Apalagi serum itu kan fungsinya lebih menyerap ke dalam kulit. Nah itu kenapa kalian perlu essence. Nah aku pas udah dibuka, aku tempelin lah si sheet mask gitu. Even itu setelah si serum atau enggak, aku essence dulu. Abis itu aku pakai sheet mask, baru aku masukin si serumnya kayak gitu. Nah ada juga yang dibawa tidur. Itu menurut aku sih lebih baik jangan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kalian bawa tidur, kan pasti kalian mikir, Aduh kak sayang banget, dipakai 15 menit itu masih becek kertasnya gitu, tuh sayang banget kalau dibuang. tapi saya tolong didengarkan ya. Kalau misalnya kalian itu pakainya dibawa tidur,
asal kalian tahu nih, ini yang udah kalian pakai sebelum si essence itu kayak misalnya sabun cuci muka, terus pakai toner, terus pakai perintilan lainnya sebelum essence, itu yang ada nanti kalau kalian bawa sampai tidur, si lembarnya itu akan menyerap nutrisi-nutrisi yang udah kalian pakai sebelumnya. Jadi kayak tonernya kalian diserap sama si sheet mask, terus yang lain-lainnya juga. Itu kan sayang banget. Mendingan kayak 15 menit kalian copot, terus sisanya masih basah tuh, ya udah kalian kemanain kayak ke siku, ke tangan, ke dengkul atau kemana, itu lebih baik kayak gitu. Berikutnya di sini ada Dani Samutiara, dia nanya, Kak, aku habis gelapin rambut pakai Garnier coklat kehitaman, jadinya malah hitam gitu. Kalau ditumpuk pakai Garnier yang warna ini, keluar nggak iya warnanya, Kak? Oke, dia tuh nanya maksudnya pakai Garnier yang warna coklat karamel. Nah, ini aku bakal jawab. Sebenarnya sih, as long as you nggak pakai warna yang hitam atau tidak menghitamkan warna rambut kalian, kalian pakai warna apa aja tuh bakalan tetap masuk ya. Tolong ditekanin lagi. Jadi kalau misal kalian mau warnain rambut yang lain, mau kalian timpa pakai warna lain, selagi kalian nggak pakai pewarna hitam, itu masih bisa masuk kayak gitu. Tapi pemilihan warnanya balik lagi. Kalau emang warnanya itu gelap kayak coklat doang, terus coklat gelap, nah itu pasti bakalan nggak kelihatan. Jadi mungkin bukan kesalahan dari produknya, tapi kesalahan kalian dalam memilih warna. Oke, another question. This is from Nita Sari. Dia nanya, Kak, kalau misalkan mau highlight tanpa harus bleaching bisa nggak? jujurnya aku pernah ditawarin buat nge-highlight rambut tapi tanpa bleaching. Nah, itu aku ditawarin waktu itu di salon, tapi aku kayak enggak deh, aku baru ngewarnain rambut, jadi aku milih nggak mau nge-highlight. Tapi aku di situ jujur, aku nggak tahu dia pakai teknik apa atau nggak mereka punya produk sesuatu yang emang nggak perlu di bleaching. Jadi sejujurnya aku nggak tahu itu caranya gimana. Tapi jawabannya di sini kan bilang tanpa harus bleaching bisa apa enggak? Bisa, tapi mungkin di salon itu. Tapi kalau buat sendiri sejauh ini aku kalau misalnya mau nge-highlight aku tetap harus bleaching. Berikutnya, ini dari Jingga Rahmana, dia nanya, Punyaku udah di bleaching, Kak, soalnya rambutku hitam. Oke, katanya kalau masih hitam susah muncul warnanya. Udah di bleaching habis 2 cat rambut kok nggak muncul juga warnanya, Kak. Oke, sebenarnya ya, yang paling penting itu bukan di pewarna rambut ya, tapi yang paling penting adalah di bleachingannya. Jadi kamu mau berapa kardus atau berapa box si pewarna rambutnya, itu nggak bakalan kelihatan kecuali kalian itu nge-bleaching bener-bener sampai ke level yang bisa dibikin masuk si pewarna rambutnya. Misalnya kalian kayak pengen ngewarnain abu-abu, itu bener-bener kalian harus bener-bener di level 10, nggak pakai nego, nggak pakai di level 9, pokoknya harus ada di level 10 kayak gitu. Jadi itu nggak bakalan masuk, atau enggak nanti kalau iya pun masuk jatuhnya malah ke kuning-kuningan gitu, tetap nggak terlalu banyak masuk si warna abu-abunya gitu. Next, ini dari Syamira Zahra. nya apa, Neng? Pokoknya dia nanya, Kak, gimana sih cara buat tes alergi sebelum pemakaian cat ini? Dan gimana cara ngilanginnya kalau misalnya alerginya tuh muncul? Dijawab ya, Kak, soalnya kepengen banget nyobain ngecat rambut sendiri tapi masih rada takut sama alerginya. alright. Ini banyak banget yang nanya kayak gini nih, gimana sih cara ngetes alerginya gitu-gitulah ya. Nah, sebenarnya untuk coba tes alerginya, udah aja kalian ikutin yang ada di belakang, biasanya di boxnya itu, atau enggak di cara pemakaian itu kalian ikutin aja. Biasanya ditaruh di belakang kuping sini. Kalian tunggu selama 48 jam atau enggak 2 hari. Kalian tungguin, nanti kalau misalnya ada reaksi atau kayak gatal kemerahan atau apalah ya, aku karena nggak pernah tahu reaksinya kayak gimana, itu berarti kalian nggak cocok. Nah, tapi kalau misalnya kalian emang sebelum-sebelumnya udah pernah ngewarnain rambut dan itu nggak pernah terjadi, kayak ada masalah-masalah yang di kulit kalian jadi apa, atau nggak muka kalian jadi bengkak atau gimana-gimana yang menakutkan, itu berarti kalian itu fine-fine aja dan kalian nggak alergi. Terus yang dia tanyain, gimana cara ngilanginnya kalau misalnya alerginya itu muncul. Kamu kalau misalnya udah muncul alergi, buru-buru deh ke dokter ya. Aku nggak tahu, bukan gimana-gimana, aku emang nggak pernah ngerasain kalau aku pernah kena alergi dari pewarna rambut gitu ya. Diingat saya, kalau misalnya ada apa-apa buru ke dokter ya, oke? Nah, nih dia nih, ada juga yang nanya. Ini namanya Anissa Wulandari, dia nanya, Kak, kalau bleachingannya dapet warna level segitu, ini segitunya itu maksudnya yang kayak di video aku yang highlight rambut sendiri. Dia nanya, kalau mau naikin lagi ke level 9 gimana? Highlight lagi? sebenarnya bukan di highlight lagi sih, dia harus ditimpa lagi bleachingannya. Jadi
kalau misalnya kalian buka terus dilihat kayak oh ini mah kurang gitu, ya udah kalian tunggu lagi aja tapi ditimpa lagi sama bleachingannya gitu. Kalau misalnya nanti dibilas terus kalian ulang, nanti malah hasilnya tuh bentang-bentong karena kan udah disulam gitu ya. Nah itu tuh jadi nanti bagian-bagiannya ada yang nggak dapet, nanti malah kayak kacau gitu. Mendingan yang si aluminium foilnya kalian buka, kalian timpa lagi si bleachingannya gitu. Jadi kayak stepnya nggak usah dibilas dulu. Nah itu lebih kayak keluar lagi sih warnanya, lebih gampang, lebih terang. Maksudnya gampang naik lah gitu ke tingkat level di atasnya. Oke, ini mayoritas pertanyaannya tentang rambut. Tadi satu doang yang bukan ya. Nah ini ada pertanyaannya dari underscore Ranis T312. Dia Mon tuh ketinggalan tuh Mon ya. Nah ini dia nanya, Kak mau tanya, aluminium foilnya bisa diganti dengan yang lain nggak? Sebenarnya intinya adalah kalian menggunakan aluminium foil itu untuk mengikat panas. Jadi kan fungsinya aluminium foil fungsinya kalian di bleaching itu untuk membuka cuticle rambut kalian biar pigmennya itu kebuang gitu. Nah si aluminium foil itu membantu untuk mengikat panas, jadi lebih gampang membuka cuticle rambut kalian. Sebenarnya bisa aja diganti pakai plastik, tapi kalau misalnya plastik itu kurang untuk menghantarkan panas. Itu kenapa aluminium foil biasanya dipakai buat manggang kayak gitu-gitu kan. Itu karena dia penghantar panasnya lebih baik. Oke, this is the last question. Ini dari Namira Firda. Dia nanya, oh ya sorry ya kalau misalnya ada nggak kejawab pertanyaannya, tapi aku berusaha untuk jawabin satu persatu. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, silahkan tinggalin di kolom komentar. Oke? Nah ini ada pertanyaan dari Namira Firda. Dia nanya, Kalau rambut udah diwarnain hitam terus mau cat gini, keluar nggak warnanya? maksudnya di video aku yang sebelumnya dia nanya kayak gitu. Oke. Aku mau minta maaf dulu. Sorry to say, nggak bisa gitu. Kecuali, tenang, kecuali kamu harus bleaching rambut kamu dulu. Itu baru bisa. Kalau emang kamu mau yang instan, mau yang cepet. Tapi kalau misalnya kamu kepengen sabar tanpa harus bleaching, ya kamu salah satu caranya adalah manjangin rambut kamu dulu. Terus bagian kamu pernah warnain hitam, kamu potong. Jadi kamu tuh udah bener-bener ngerasa kalau yang warna hitamnya itu udah bener-bener nggak ada lagi di rambut kamu. Jadi yang numbuh atau nggak itu virgin hair, itu baru bisa kamu masukin pewarna rambutnya. Kalau emang kamu mau maksa nih masukin warna rambut secara instan di bleaching, nah ini aku udah bikinin videonya. Itu hasilnya kayak gitu kurang lebihnya kalau emang kamu kepengen ngewarnain rambut meskipun rambut kamu udah pernah dihitamin. Oke, segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang aku bisa jawabin. Tapi kalau emang kalian masih ada yang ditanyakan, silakan tinggalin komen di bawah. Terus kalau misalnya nanya, Kak, video hair care rutinnya kapan? tunggu, aku udah bikinin sejujurnya. Itu kayak tahun kemarin aku bikinin, tapi kayak mayoritas masih sama dan ada beberapa yang udah berubah. Kalau emang kalian mau, nanti tunggu aja aku bikinin yang part keduanya. Nah kalau misalnya kalian yang dari tadi nonton aja, jangan lupa untuk di subscribe, terus juga di like, bantu juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye.